Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi pagi ini, siang ini, pagi setengah siang ini. Jumpa lagi dengan saya Pak Devat dalam cuap-cuap. Dalam ini saya akan mengenalkan beberapa buku yang layak untuk dibaca sebagai asupan untuk asupan untuk gizi otak kita ya. Asupan untuk gizi otak kita. Ini salah satunya nomor satu ini. Di bawah bendera revolusi. Ini di bawah bendera revolusi itu ada jilid 1 sama jilid 2. Bendera revolusi. Ini adalah ini buku yang ditulis oleh Soekarno, bukan sekali duduk selesai, enggak, tapi adalah kumpulan Soekarno, Bung Karno pada saat masih menjadi kusno muda, umur 17 tahun, ketika masih melanglang buana, termasuk ketika masih kos di rumahnya Bos Cokroaminoto juga, ini tapi kumpulan ya, sampai dia jadi presiden, ini dikumpulkan, kemudian dibukukan dalam sebuah buku yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Di Bawah Bendera Revolusi. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia dan kita suka dengan pengetahuan, kita suka dengan kebangsaan, kita suka dengan nasionalisme, kita suka dengan awal-awal dasar bagaimana negara ini dibentuk, didirikan, pembangunan negara bangsa di awal, maka sungguhnya sangat amat layak dan recommended untuk membaca buku Di Bawah Bendera Revolusi. Sekali lagi, Di Bawah Bendera Revolusi ini judulnya adalah Di Bawah Bendera Revolusi, bukan di depan bendera revolusi, bukan di atas bendera revolusi, bukan di belakang bendera revolusi, tapi di bawah bendera revolusi. Mbak Vin, bergabung Mbak Vin. Mas Dayat bergabung, Mas Dayat. Hendinaldo bergabung. Ya, ini Di Bawah Bendera Revolusi ini ada 2 jilid. Ada 2 jilid dan ini layak kita jadikan bacaan di rumah karena ini menyangkut pembentukan negara bangsa dan menyangkut kesadaran kebangsaan kita. Siapa ini? Tidak gabung ini. Ya, ini adalah awal-awal pembentukan negara kita. Bung Karno sebagai presiden pertama, Bung Karno sebagai proklamator, dan Bung Karno sebagai seorang intelektual muda yang saat itu jelas-jelas adalah anak muda yang sangat produktif. Selain Muhammad Nasir, ada Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, ada Muso, ada Alimin, ada Darsono, ada Tan Malaka, dan lain-lain. Ini adalah bagian dari itu. Ya, bagian dari apa yang saya sampaikan tadi, Di Bawah Bendera Revolusi. Monggo dicekot, monggo. Kalau dulu kita sulit sekali mencari, maka hari-hari ini, kalau dulu kita sulit mencari buku seperti ini, kalau hari-hari ini kita bisa mendapatkannya di TikTok. Di TikTok bisa dicari di sini. Mumpung saya juga masih ada di sini, monggo dicekot. Ini karena pasien saya adalah buku, pasien saya adalah membaca, maka saya memang menjual ini. Tapi bukan berarti saya hanya menjual buku loh ya, menjual yang lain juga. Ya. Jadi Di Bawah Bendera Revolusi, Di Bawah Bendera Revolusi. Kalau ada yang cocok monggo. Kalau ada yang mau beli monggo. Ya. Nah, ini. Yang satu ini Tafsir Al-Azhar. Ini Tafsir Al-Azhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalam 9 jilid. Itu terdiri dari 30 jilid. Ini adalah tafsir karya Buya Hamka ketika masih di penjara. Siapa yang menjarakan? Bung Karno yang menjarakan. Bung Karno yang menjarakan, yaitu ketika Masumi dilarang, kemudian tokoh-tokoh Masumi, ada 3.000 tokoh Masumi yang harus dipenjara. Salah satunya adalah Bung
Bung Buya Hamka. Nah, Buya Hamka ini adalah orang yang dipenjara oleh Bung Karno, tapi juga ketika Bung Karno meninggal dunia, sebelumnya sudah berwasiat supaya jenazahnya disolati oleh Buya Hamka. Oleh Buya Hamka. Ketika Bung Karno meninggal dunia, utusan khusus dari Bung Karno itu menyampaikan wasiat bahwa apabila Bung Karno meninggal, maka yang mensolati adalah Buya Hamka. Nah, Buya Hamka yang sebelumnya dipenjara oleh Bung Karno tanpa pengadilan selama 6 tahun itu, apakah dia kemudian keberatan? Tidak. Karena tugas Buya Hamka katanya, tugas saya adalah ketika Soekarno menjadi pemerintah, tugas saya mengingatkan. Dan saya sudah dipenjara. Ketika Soekarno sudah tidak menjadi presiden, apalagi yang mau diingatkan? Toh dia sudah tidak punya kekuasaan. Sehingga yang perlu diingatkan adalah penguasa yang berikutnya. Ya, karena itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Mbak Muhammad Tata, bergabung. Ya, itu amar ma'ruf. Ini Bung Buya Hamka menulis ini ketika di dalam penjara. Dari 30 juz Quran itu yang 29 itu ditulis di penjara. Buya Hamka juga yang mendirikan, iya, Buya Hamka juga yang mendirikan Masjid Al-Azhar. Kemudian sekolah Al-Azhar yang ada di Kebayoran Baru, yang di Jalan Sisingamangaraja itu ya, di Kebayoran Baru. Nah itu, ini adalah karya-karyanya, karya magnum opusnya. Anda bisa dicek di situ. Anda bisa membelinya atau memilikinya per juz. Anda juga bisa memilikinya langsung per jilid. Dimana ini kalau 9 ya berarti rata-rata 3,5 juz yang ada di sana. Ya, bergabung semuanya. Pak Mujahidin, Mbak Vin, teman-teman semua, monggo yang mau bergabung, yang mau lihat-lihat koleksi-koleksi, yang mau mengkoleksi buku yang ada, monggo, baik yang bernuansa nasionalis, bernuansa kiri maupun yang bernuansa Islam atau bernuansa kanan, monggo. Ya, Utopia amat bergabung, perajin Mas Nur Hidayat bergabung, ya. Kemudian mana lagi yang ding di bab revolusi api sejarah. Nah, yang berikutnya adalah api sejarah, teman-teman. Api sejarah itu terdiri dari 2 jilid. Api sejarah terdiri dari 2 jilid, yaitu jilid pertama itu berisi, bentar, ini Pak Mansur ini luar biasa ini menulisnya dalam kondisi yang nah, banyak sekali. Jilid pertama berisi tentang penggambaran wirausaha Arab, daftar isinya ya. Kemudian ada bab pertama pengaruh kebangkitan Islam di Indonesia. Kemudian bab kedua adalah masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara Indonesia. Bab ketiga peran kekuasaan politik Islam melawan imperialisme Barat, mulai dari Portugis, Inggris, Belanda. Kemudian peran ulama dalam gerakan kebangkitan kesadaran nasional, itu di bab keempat. Kemudian ya, itu bab keempat itu banyak sekali, mulai dari hal-hal yang umum yang diceritakan, kemudian juga hal khusus yang masih tersembunyi atau yang tidak diungkapkan di dalam buku-buku secara umum juga diungkapkan di sini. Di sini termasuk apa itu resolusi jihad. Resolusi jihad itu kan tidak masuk dalam kurikulum resmi sejarah Indonesia, tapi Profesor Ahmad Mansur Sunargara ini menggali dan memaparkan dalam sebuah
hidangan yang sangat gamblang dan sangat baik, sehingga kemudian resolusi sejarah menjadi sebegitu masif. Dan bahkan di dalam film Sang Kiai itu juga diceritakan bagaimana peran Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam resolusi jihad yang kemudian disitulah membuat kita melek, oh ternyata apa yang ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara itu ternyata adalah ya. Yang kedua adalah tentang mosi integral Muhammad Nasir. Apa itu mosi integral Muhammad Nasir? Mosi integral Muhammad Nasir adalah mosi di mana Muhammad Nasir tidak lagi percaya dengan Republik Indonesia Serikat dan harus kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 45. Itu namanya mosi integral atau mosi untuk penyatuan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah terpecah-pecah dalam banyak negara-negara bagian yang tergabung dalam RIS. Artinya RIS harus bubar dan diganti oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu ada di dalam buku Api Sejarahnya ada. Nah, di sejarah umum yang biasa disampaikan kepada kita belum begitu ada, belum begitu umum. Tapi di sini kemudian harus kita upkan terus bahwa NKRI itu tidak serta-merta ketika merdeka langsung NKRI, langsung stabil, tidak. Tapi setelah menyatakan kemerdekaan, kita NKRI, kemudian kita mengalami gejolak, apa yang disebut dengan agresi 1, agresi 2, dan lain-lain itu terjadi selama 5 tahun, itu namanya perang kemerdekaan. Apa itu perang kemerdekaan? Adalah perang setelah kita melakukan proklamasi kemerdekaan sampai kita diakui secara internasional sebagai sebuah negara merdeka. Nah, itu tahun sampai 17 Agustus 1950, mosi integral Nasir yang ditandatangani oleh sebagian besar anggota KNIP itu, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan disodorkan kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno setuju untuk kita kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menunjuk Muhammad Nasir selaku penggagas mosi integral itu menjadi Perdana Menteri pertama pada masa demokrasi liberal awal, yaitu demokrasi di mana kita pertama kali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia tahap kedua. Ingat, tahap kedua, karena kita telah melewati RIS dan lain-lain itu. Masih ingat ya, kita melewati RIS, melewati Uni Indonesia Belanda, di mana kita menjadi dikoordinir oleh Ratu Juliana, kita menjadi negara subordinat yang ordinatnya adalah Belanda, dan seterusnya. Itu pada 17 Agustus 45, maka RIS sudah hilang, yang kemudian Uni Indonesia Belanda juga menghilang dengan sendirinya. Dan nanti pada saat setelah kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai tahun 1956, bersamaan dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Mesir oleh Gamal Abdel Nasser, maka di Indonesia juga terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda oleh Soekarno, di mana perusahaan-perusahaan milik India Belanda itu diambil oleh Indonesia sedemikian rupa. Kenapa? Lah, waktu merdeka kita pengakuan kemerdekaan 29 Desember 49, kita diakui merdeka, tapi kita kongko nyaur hutangnya Hindia Belanda. Loh, kok enak, harta kita diambil semua, tapi perusahaan mereka nongkrong di sini, ya dinasionalisasi lah. Dinasionalisasi oleh Bung Karno, menjadi perusahaan-perusahaan Belanda itu menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa banyak ya, banyak di sana. Oke. Kapan jadwal kajian sejarah offline, Pak? Ngasih gini, kalau kita bikin jadwal dengan sesuatu yang jadwal yang jelas, misalnya seminggu 2 kali, wes oke, saya sangat bersemangat dan saya sangat berterima kasih kalau ada jadwal kita bersama-sama untuk membahas secara offline. Gak apa-apa, walaupun isinya hanya 6-10 orang, saya bikin jadwalnya sekaligus materi-materi yang akan disampaikan. Ben tambah pinter, tambah sadar akan kebangsaan kita, sadar akan keislaman kita, dan sadar akan kemanusiaan kita.
salah satu sadar kemanusiaan adalah ketika kita merdeka dulu, salah satu yang mendorong untuk mengakuan kemerdekaan dari Mesir dan lain-lain adalah Izzuddin Al-Qassam, yaitu mufti Palestina yang mendorong untuk pengakuan Indonesia. Nah, sekarang demi kemanusiaan tidak harus menjadi orang Islam, tidak harus menjadi orang tidak Islam, tapi cukup menjadi manusialah. Maka kesadaran kemanusiaan kita akan muncul untuk membela Palestina yang sedang dilanda kezaliman oleh Israel. Istri Warno bergabung, Reptiu bergabung, ya. Monggo, kalau mau cek out ini api sejarah monggo. Api sejarah dicekot. Monggo dicekot yang api sejarahnya Mas Abimanyu. Kemudian teman-teman Jonathan MR, sampai Guni Noi, Nabil dan lain-lain bergabung, ya. Ada lagi ini. Nah, ini buku yang ini, buku antik ini, buku asik, yaitu sebuah buku yang tidak satu, tapi langsung ini langsung banyak. Ini langsung banyak. Bukunya adalah Puncak Kekuasaan Mataram, Awal Kebangkitan Mataram, ini lebih dulu mestinya, Runtuhnya Istana Mataram, Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Disintegrasi Mataram, sama terbunuhnya Kapten Tak. Ini semua ditulis oleh Dr. de Graaf, Dr. H.J. bukan Haji loh ya, Dr. H.J. de Graaf, orang Belanda yang meneliti tentang keberadaan Mataram. Ini di etalase saya nomor berapa ini ya? Etalase nomor 6. Etalase nomor 6 itu buku 186. 1 cekotan dapat 6. Yaitu dengan harga 175 itu ya. Yaitu ada terbunuhnya Kapten Tak, ada Disintegrasi Mataram, ada kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, kemudian ada Runtuhnya Istana Mataram, Puncak Kerajaan Mataram, sama ini Awal Kebangkitan Mataram. Ada 6, murah sekali teman-teman. Murah, tapi bergizi sekali. 175.000 sudah dapat 6 buku. Ayo bukan pujangga, monggo. 175.000 dapat 6 buku. Nah, saya tahu ini bukan pujangga, ini adalah salah satu alumni sejarah ini ya. Monggo, Mas Ansori dilihat-lihat. Mas Al-Sharboy, monggo dilihat-lihat yang 6 itu. Kalau mencari yang bijenan juga ada. Di showcase saya, bisa dilihat di showcase saya, Runtuhnya Istana Mataram, ada Puncak Kekuasaan Mataram, tapi karena ini bukunya adalah sequel, memang sebaiknya dibeli bareng-bareng. Kalau dilihat tidak mahal, 175 dapat 6 buku. 6 buku loh, warna-warni. Nah, kayak warna klanting. Nah, warna-warni, kenapa warna-warni? Mungkin penerbitnya melihat bahwa kehidupan itu tidak semanis kucing. Tidak sewarna oranye saja, oranye kucing, tapi bahwa kehidupan itu warnanya banyak, sehingga memang ya harus dikasih warna-warni yang banyak. Barangkali begitu. Mas Saiful Bahri, Eurofon Laira, Asif, Nabil, Ahmad Syebtian, Roket, Asrof, Al-Sharboy, Bundani Taufik, Didit Sandi Kumis, Konstantin, Anak Rimba, bukan pujangga.
Wagi, wagi, monggo. Ya, ini monggo teman-teman. Kalau mau cekot aja. Sejahtera kepada Anda semua, semoga bahagia. Assalamualaikum. Salam. Monggo teman-teman dilihat di etalase saya. Saya sematkan buku-buku yang bergizi. Buku-buku yang bergizi. Anda layak untuk membaca itu. Anda layak untuk membaca ilmu pengetahuan yang populer, dan Anda tidak mudah terbodohi atau dibodohi oleh medsos-medsos sedemikian rupa sehingga rujukannya menjadi jelas. Rujukan-rujukannya itu menjadi jelas. Mas Yuri data. Masuk, Mas Yuri. Ayo masuk. Ayo ngobrol Pak Mas Yuri. Selawat dan salam untuk Rasul junjung. Oh, lu masjid lagi. Lah gonku kurang ada nih. Waktu Indonesia bagian gedangan ini belum adzan. Ya. Gonku oh, Sidoarjo. Waktu Indonesia bagian gedangan gonku kurang adzan ini. Apalagi bagian gedangan ini adanya biasanya di atas jam 12. Kebiasaannya sih jam 1 ya. Kebiasaan para petani desa, zuhurnya itu jam 1. Itu kan asumsinya dulu beduk itu mulai, setelah itu istirahat jam 1 zuhuran, terus berangkat lagi ke sawah. Kemudian nanti jam 4 pulang, adus, jam 4:30 asar. Loh, ya Indonesia bagian desa. Indonesia bagian desa itu asik. Tapi mulai dari awal sampai jam 4:30 itu ada adzan terus. Adzan zuhur aja 1, 2, 3, 4 kali. Adzan asar juga 1, 2, 3, 4 kali. Tentu saja dari masjid yang berbeda, langgar yang berbeda. Sehingga pilihannya itu banyak. Kalau anak saya pulang itu kalau telat di satu langgar, dia akan pergi ke langgar yang lain supaya dapat jamaahnya. Ya, jadwal sholat manut orang ke sawah, tapi kan alal waktiha, walaupun bukan awal waktiha, tapi alal waktiha, di atas waktu yang sudah ditentukan. Nek duhur ya jam sekian sampai jam sekian, bukan di awal, tapi di alal, di atasnya. Begitu juga asar 4 kali. Awal ada masjid, kemudian di alal ada banyak. Ya fi waktiha juga bisa, alal waktiha bisa, fi waktiha juga bisa. Ya, jadwal manut wong sawah, tapi tidak melewati fi atau alal. Oke. Matur nuwun Pak Mas Yuri. Monggo.
Jadi sekali lagi teman-teman ya, ini adalah terbentuknya manusia. Nah, ini sequel pertamanya ya. Sequel pertamanya adalah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, yaitu peralihan dari Majapahit ke Mataram. Kemudian sequel keduanya adalah awal kebangkitan Mataram. Ini awal kebangkitannya setelah terbentuk awal kebangkitan. Kemudian sequel berikutnya ketika adalah puncak kekuasaan Mataram. Kemudian runtuhnya istana Mataram dan disintegrasi Mataram, yaitu perpecahan Mataram sedemikian rupa di bawah Amangkurat I. Dan di sini ketika terjadi pergolakan antara Mataram dengan Belanda, terbunuhlah Kapten Tak dalam Kemelut di Kartasura abad kesekian itu terbunuh ya. Binatang jalan yang berhati hapus. Monggo kalau mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan monggo. Hidayat Ahmed, cantik beropini show sama barang kerana kemewahanku kapitalis. Ini tidak terbalik kan ya? Tidak, bisa dibaca kok. Terbunuhnya kapan tentak. Dan tidak Sandi Gunawan. Bulan Merindu 9. Amangkurat I itu disintegrasi betul karena pada masa ini Mataram tidak sekuat sebagaimana pada masa Sultan Agung, dan di sini juga terjadi banyak sekali pembunuhan 5.000 ulama, pembunuhan terhadap selir-selirnya karena salah satu selir kinasihnya mati, kemudian pembunuhan terhadap para musuh-musuh politiknya yang mereka sebenarnya adalah uh, 3121. Monggo Mas dilihat produk-produknya. Nomor 3 api Islam, bagus ini api Islam. Api Islam ini bagus karena banyak mengungkap sejarah-sejarah yang belum banyak diungkap oleh kurikulum resmi. Tapi ini penulisnya adalah profesor bidang sejarah, Profesor Unpad. Bukan Profesor abal-abal, tapi Profesor Unpad. Angelo Olivia, tambah ganteng aja Ustaz. Isin aku. Iyalah, kan istri saya pinter ngeramut saya, jadinya saya tambah ganteng. Hahaha. Cantik diiklankan bersama barang kerana kemewahan. 1 menit lagi saya turun ya teman-teman, karena duhur sudah berkumandang azannya. Saya harus persiapan. Ya. Kerana uang. Bang Ulang. Atur nuwun teman-teman telah mengancani saya selama 30 menit. Telah mengancani saya ini karena adzan sudah mau selesai juga. Saya mohon diri.
nanti akan muncul lagi di waktu yang akan datang. Nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.